Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran IPA. Masih di bab usaha energi dan pesawat sederhana. Materi kelas 8. Sekarang kita simak videonya sampai habis ya. Kali ini kita akan lanjut materi tentang energi. Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, perhatikan gambar-gambar berikut. Pertama, kita perhatikan ada orang yang sedang mendorong gerobak. Ternyata orang ini sudah mendorong gerobak sejauh 300 meter. Apa yang terjadi? Orang tersebut ternyata terlihat lelah, capek, dan lesu. Mengapa demikian? Kemudian, gambar berikut ini ada dua orang yang mendorong gerobak, di mana orang pertama mendorong gerobak sejauh 300 meter dan orang kedua mendorong gerobak sejauh 100 meter. Manakah kira-kira orang yang lebih banyak mengeluarkan tenaga? Betul, tentu orang A ya. Kemudian kita perhatikan gambar ini. Orang pertama mendorong gerobak tanpa ada beban atau benda di atasnya. Kemudian, orang kedua mendorong gerobak dengan pasir yang penuh. Manakah orang yang memerlukan tenaga yang lebih banyak? Betul sekali. Tentu orang kedua yang membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Nah, tenaga inilah yang dalam sains disebut sebagai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk-bentuk energi itu ada 3. Yang pertama adalah energi kinetik, kemudian kedua energi potensial, dan yang ketiga adalah energi mekanik. Kita bahas satu-satu ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat gerak suatu benda, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Sehingga secara matematis, energi kinetik dapat dinyatakan sebagai EK sama dengan setengah dikali M dikalikan V kuadrat. Di mana EK adalah energi kinetik satuannya Joule, kemudian M adalah massa satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian hubungan antara usaha dengan energi kinetik juga dinyatakan sebagai W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dikalikan delta V kuadrat. Di mana delta EK itu adalah perubahan energi kinetik satuannya Joule dan delta V adalah perubahan kecepatan yang dinyatakan dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Paham ya? Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau posisinya. Contoh, misalnya pada saat orang mengendarai sepeda menuju perbukitan dan saat mereka berada di puncak bukit, atau ketika ada buah yang jatuh dari pohonnya. Ketika ada benda yang jatuh dari atas ke bawah, itu memiliki energi potensial. Semakin jauh letaknya dari permukaan tanah, atau semakin tinggi letaknya dari permukaan tanah, maka energi potensialnya
semakin besar. Secara matematis, energi potensial dapat dinyatakan sebagai dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikalikan H. EP itu adalah energi potensial dengan satuannya adalah joule. Kemudian M adalah massa, satuannya kilogram. Lalu G adalah gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian benda dengan satuannya meter. Hubungan antara usaha dengan energi potensial dapat dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan delta EP sama dengan M kali G kali delta H, di mana W itu adalah usaha, delta EP adalah perubahan dari energi potensial, satuannya joule, lalu delta H adalah perubahan ketinggian, satuannya meter. Baik, sudah paham ya anak-anak ya? Berikutnya kita akan membahas tentang energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda. Pada dasarnya, setiap benda yang bergerak di permukaan bumi ini merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Mobil yang bergerak di jalan memiliki energi mekanik. Jika mobil berjalan di jalan yang datar atau lurus, maka mobil ini memiliki energi kinetik dan energi potensialnya 0. Namun, jika mobil itu berjalan di jalanan menanjak atau lintasan pada ketinggian tertentu, maka mobil tersebut memiliki energi potensial. Secara matematis, energi mekanik dapat dinyatakan sebagai EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM adalah energi mekanik, satuannya adalah joule, EP adalah energi potensial, satuannya joule, dan EK adalah energi kinetik, satuannya joule. Jadi energi mekanik ini merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Berikutnya kita akan coba membahas contoh soal. Kita bahas sama-sama ya. Sebuah bola bermasa 2 kg diletakkan di atas rak dengan ketinggian 3 meter. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensial atau energi mekanik bola tersebut? Ya, diketahui massa 2 kg, ketinggian atau H 3 meter dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi potensialnya. Oke, kita masukkan rumus. Rumus energi potensial adalah M dikalikan G kali H. Kita masukkan nilainya 2 dikali 10 dikalikan 3 meter. Sehingga jawabannya 60 Joule. Oke, paham ya anak-anak? Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah bola golf bermasa 0,05 kg dipukul hingga melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik bola tersebut. Oke, kita lihat dulu. Diketahui, kita tulis dulu M atau masanya 0,05 kg. Kemudian kelajuannya atau kecepatannya itu V sama dengan 50 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Kita jawab ya. Kita masukkan rumusnya, EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Oke, setengah, kemudian masanya 0,05 kg dikalikan 50 meter per sekon
kuadratkan 2500 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga hasilnya adalah energi kinetiknya 62,5 Joule. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Baik, untuk menguji pemahaman kalian lebih lanjut, silakan kalian kerjakan soal evaluasi berikut ini. Jika sudah selesai, boleh berdiskusi dengan teman atau guru kalian. Demikian video pembelajaran tentang energi kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.